Baik, disilakan kepada yang ingin bertanya untuk mengacungkan tangan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta Bapak Wakil Dekan. Yang kami hormati pasangan calon nomor urut 01 Bapak Insinyur Haji Hendi Siswanto STIPU ASEAN Engineer beserta seluruh jajarannya dan Ketua BEM FISIP. Perkenalkan, nama saya Septian Aditya Putra Pratama dari Fakultas Ilmu Budaya. Izin bertanya Bapak. Mohon maaf, izin untuk disebutkan isu yang akan ditanyakan. Baik. Isu yang saya tanyakan tentang ekonomi kreatif dan pariwisata. Berbicara tentang budaya, sangat miris Bapak saat ini bahwa ketika saya bertanya kepada teman saya, tahu nggak sih budaya yang ada di Kabupaten Jember itu apa? Mereka jawabnya tentang JFC saja. Pertanyaannya saya kepada Bapak, apa langkah yang diambil Bapak ketika nanti Bapak menjabat lagi sebagai Bupati untuk lebih mengoptimalkan atau lebih memfokuskan tentang tidak hanya JFC saja. Ini loh, Jember punya budaya yang lebih baik daripada JFC, seperti itu Bapak. Kemudian yang kedua, berbicara tentang Gen Z, tidak dipungkiri khususnya di Kabupaten Jember, Gen Z saat ini memiliki daya kreativitas yang sangat tinggi khususnya mahasiswa di Universitas Jember. Pertanyaan saya Bapak, apa langkah dan program nanti yang diambil oleh Bapak untuk memfasilitasi dan mewadahi kreativitas yang dimiliki oleh Gen Z khususnya di Kabupaten Jember? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, apakah cukup jelas pertanyaannya? Baik, waktu 2 menit ketika Bapak berbicara. Mas Septian, terima kasih Mas pertanyaannya. Ini mengingatkan saya pada COVID. Yang suka budaya di Jember kayaknya saya duluan pertama kali. Pada saat COVID Mas Septian, saya tahu benar namanya para komunitas budaya, seni budaya. Nggak ada yang undang Mas. Nggak ada yang undang, susah semua. Cari makan susah, gini susah. Nggak bisa berkembang, gimana mau berkembang, orang ketemu orang yang nggak boleh. Nggak boleh kan pada saat COVID. Di situ saya keluarkan pertama kali bupati yang mengeluarkan surat instruksi kepada seluruh instansi se-Kabupaten Jember. Kabupaten Jember untuk setiap kegiatan seperti tadi. Yang di awal tadi ada penari tarian jaipong, itu sudah saya lakukan tahun 2021. Harus menampilkan sebelum kegiatan rapat apapun ada seni budaya, mau elektron tunggal, mau tarian, mau apapun, itu sudah kita lakukan. Boleh. Agar kiranya mereka bisa hidup ekonominya, budayanya tetap hidup. Itu salah satu bukti kami sangat cinta dengan budaya. Yang kedua, bukti bahwa budaya ini luar biasa Mas Septian. Kalau kita ngomong jangan ngomong budaya saja. Kalau ngomong budaya saja pasti udah jelas bahwa budaya ini warisan leluhur, wajib dipertahankan, itu wajib. Itu protap itu dah. Jangan pernah berganti, bergeser dengan itu. Tapi apakah budaya ini berdampak terhadap kegiatan lingkungan kita? Itu yang paling penting. Justru dengan budaya ini kami perintahkan kepada seluruh jajaran untuk membuat kegiatan event se-Kabupaten Jember. Mulai ke Pemkab, kabupaten, desa, kelurahan, kantor-kantor untuk dibuat acara di outdoor, event-event. Dan ikutkan serta UMKM. Eventnya isinya adalah seni budaya lokal. Nah, di situ Mas, ini salah satu strategi bahwa lewat seni budaya, kekuatan kearifan lokal situ itu bisa menggerakkan perekonomian Jember. Maaf teman-teman sekalian, tahun 2022 Jember mendapatkan ekonomi terbaik se-Indonesia saat itu. Kita nomor 5 se-Indonesia. Saya dapat duit 10 miliar pada saat itu. Saya dapat duit loh. Dari awal ada bupati di Jember sampai hari ini baru Bupati Hendi dan Gus Wirjon yang mendapatkan uang 50 miliar cash. 10 miliar untuk ekonomi kreatif, 40 miliar untuk infrastruktur. Saya kembalikan untuk masyarakat. Nah itu untuk budaya Mas. Jadi kami sangat cinta budaya, bukan JFC saja di dalamnya tidak. Dan tentunya kami pengakuan sekarang sudah ada dikaji. Dewan Kesenian Jember sudah kami tanda tanganin SK-nya, itu salah satu bentuk konkret. Apakah sudah maksimal? Belum Mas Septian, belum maksimal. Kami cuma 2 tahun bekerja. Yang berikutnya lagi. Belum.
Belum masih ya. Yang berikutnya tentang fasilitas anak-anak Gensi. Mas, mohon maaf ya teman-teman sekalian. Fasilitas yang tadi saya sampaikan bahwa Pemkab Jember ini mempunyai tempat etalase, kalau saya katakan etalase. OPD kami itu adalah etalase Anda. Kalau kami diperintahkan lagi mimpin Jember, anak mahasiswa saya harapkan magang full di sana. 70% hidupnya di OPD dan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sesuaikan dengan passionnya. Bukan dengan OPD-nya, tapi passion Anda tuh ingin jadi apa nanti begitu keluar itu. Seperti itu teman-teman sekalian. Dan itu untuk Gensi ya. Terus saya berikan satu hal sedikit yang koreksi kepada teman-teman. Mungkin bisa jadi koreksi saya salah. Gensi sekarang ini ingin instan. Ingin kegiatan-kegiatan yang pakai gadget saja sudah mendapatkan duit. Bagus, tidak salah. Namun kegiatan ini adalah instan juga. Bagaimana membuat akun bermain macam, menjual pakai Mobile Legends, bermain-main itu, e-sport ya. Bermain-main seperti itu, mereka nanti bisa mendapatkan duit dengan tidur-tiduran. Ini bagus, tapi tidak bagus juga ke depannya. Long term-nya kurang bagus. Maka yang harus dilakukan, bikinlah teman-teman saya katakan influencer, kalau kita bukan influencer lah. Kawan-kawan yang suka main handphone begitu aja lah. Kumpullah bikin satu kelompok. Bikin satu kelompok menjadi reseller. Menjadi resellernya apa? Seluruh produk-produk yang ada di Kabupaten Jember. Ini yang masih belum saya dapatkan. Kalau mereka menjadi satu kelompok-kelompok reseller. Reseller menjadi resellernya kafe, resellernya di tempat pariwisata. Itu akan menjadi ada satu tambahan pendapatan dan experience pengalaman yang luar biasa. Ini belum dibentuk untuk adik-adik mahasiswa. Ini saya katakan adik-adik mahasiswa kuliah itu hanya sesaat saja. Banyak wasting time kalau saya katakan teman-teman mahasiswa ini banyak waktu yang hilang hanya untuk berdiskusi saja. Bikinlah kelompok yang mendapatkan pendapatan dan pengalaman sekaligus. Apa yang sebagai objek untuk jualannya. Ini display Jember ini. Kalau kerjasama dengan Pemkab punya pariwisata, kami punya bermacam-macam dan itu bisa dikerjasamakan untuk adik-adik. Sampai hari ini, maaf Pemkab Jember masih belum ada satupun yang punya ide gagasan seperti itu untuk Pak siapkan kami sebagai resellernya Bapak. Dan kami jual rembangan itu katakan tempat wisata, kami bisa dapat fee berapa Pak kalau kami bisa mendatangkan orang. Pak, teman-teman kafe, saya di kafe ini, saya mungkin bisa menjadi resellernya kafe-kafe ini. Kita dapat berapa kalau kami bawakan customer di sini. Ini masih belum dilakukan seperti itu. Ini udah lewat teman-teman itu ya. Baik, terima kasih Bapak. Untuk penanya adakah feedback? Untuk selanjutnya penanya kedua. Oke, nama saya Wisnu Wardana dan asal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sebelumnya tadi Pak Hendi sempat... Mohon maaf, isu yang akan ditanyakan? Oh iya, isunya pariwisata. Oke. Sebelumnya tadi Pak Hendi juga sempat membicarakan bahwasannya bagaimana program-program yang dijalankan Pak Hendi ini membuat anak muda atau Gen Z itu, khususnya remaja-remaja cinta dan menjaga terhadap lingkungan, khususnya juga hutan. Nah, di sini ada Pak Hendi satu potensi yang mungkin jarang diketahui oleh orang dan teman-teman, yaitu tentang Pulau Nusa Barong. Nah, jadi Pulau Nusa Barong ini kalau dilihat dari historisitasnya itu panjang sekali. Dan sekarang pun juga jadi cagar alam kalau tidak salah seperti itu. Nah, di sana juga banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan sebelumnya. Akan tetapi dengan akses yang cukup sulit dan segala macamnya agak sulit untuk mencapai pulau itu, nah itu tidak dapat berjalan secara maksimal seperti itu. Nah, mungkin beberapa potensi yang dapat saya sampaikan adalah potensi untuk menjadi geopark. Karena batuan-batuan di sana itu banyak yang belum diteliti. Nah, dan pun penelitian itu pada akhirnya akan memperkaya literasi terkait geopark itu tadi, Nusa Barong itu tadi khususnya Pulau Jember. Nah, bagaimana tanggapan Bapak tentang Nusa Barong ini seperti itu? Terima kasih. Apakah cukup jelas Bapak? Cukup. Baik, waktu 2 menit dimulai ketika Bapak berbicara, silakan. Terima kasih Mas Wisnu. Jadi
Nusa Barong itu kami sudah punya ide 2021 Mas Wisnu. Bahkan kami punya desainnya sudah. Bagaimana Nusa Barong itu menjadi tempat tujuan wisata. Tapi ternyata nggak boleh Mas. Dan itu satu-satunya tempat cagar alam yang memang harus dijaga kelestariannya betul. Dan itu Nusa Barong itu terbagi dua kepemilikan. Sebagian dari untuk Pemkab Jember, sebagian wilayahnya itu Malang, satu lagi Lumajang di Nusa Barong itu. Yang berikutnya juga bahwa Nusa Barong itu adalah bagian pulau terluar yang dijaga kelestariannya. Di situ ada marinir yang menjaga, sudah 2 tahun ini berjalan, ada 32 marinir yang menjaga pulau terluar itu. Itu adalah bagian pertahanan kita di Pulau Nusa Barong itu. Yang berikutnya Mas, Pulau Nusa Barong itu untuk penyidikan geopark boleh diizinkan tapi bekerja sama dengan teman-teman dari Airut. Jadi polisi Airut kita di situ ada, nanti bisa dilakukan penyeberangan ke sana, penyeberangan ke Pulau Nusa Barong. Nah kalau Pemkab melakukan investasi di sana, yang didapat hanya di situ bukan geopark untuk masyarakat umum, karena anggaran Pemkab APBD ini tentunya kemanfaatannya menjadi prioritas utama adalah kemanfaatan kepada orang banyak dulu Mas. Bukan pada saat kemanfaatannya pada satu bentuk riset gitu yang saat ini. Dan apalagi untuk risetnya itu seperti geopark gitu ya. Karena geopark ini ada kementerian yang lebih tinggi Mas Wisnu. Kementerian lebih tinggi yang dari lingkungan hidup dan kehutanan, di situ sudah ada wadahnya yang lebih besar. Sehingga lebih komprehensif untuk melakukan penelitian. Seperti itu Mas Wisnu. Maka Pemkab Jember untuk melakukan kunjungan katakan ke Pulau Nusa Barong, kami bisa memfasilitasi dengan para nelayan-nelayan yang kami miliki. Dan itu ada organisasinya. Hanya menyeberangkan, tidak bisa menginap dan balik lagi. Kalaupun menginap itu harus bawa tenda sendiri dan tidak disiapkan makanan di sana. Ini karena di situ memang terjaga keasrian pulau tersebut. Mungkin seperti itu Mas Wisnu. Terima kasih. Baik, apakah dari penanya, apakah ada feedback? Apakah dari penanya ada feedback? Ya mungkin sedikit saja dan tidak perlu dijawab lagi setelah ini. Nggih. Terima kasih atas jawabannya Pak Endi, karena beberapa literatur dan arsip-arsip yang saya cari di internet tidak bisa menyebutkan hal-hal tersebut. Nah, jadi terima kasih untuk penjelasannya dan semoga kedepannya potensi-potensi wisata yang ada di Jember dari pegunungan sampai pesisir pantai bisa dioptimalkan seoptimal mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nailan Firdaus dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dan saya asalnya dari Umbul Sari, Putra Daerah Kabupaten Jember. Yang ingin saya tanyakan tentang tema infrastruktur dan konektivitas. Saat ini Kabupaten Jember sedang melakukan pembangunan alun-alun kota, Bapak. Yang pembangunannya sudah hampir kita lihat 50% lebih ataupun yang saya tahu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, yang pertama, apa yang menjadi goals Bapak dalam pembangunan alun-alun ini? Kemudian bagaimana Anda bisa menjamin pembangunan ini bisa berkelanjutan, baik jikalau Anda tidak terpilih kembali ataupun terpilih. Terima kasih. Baik, apakah cukup jelas Bapak? Cukup. Baik, waktu 2 menit dimulai ketika Bapak berbicara, silakan. Jawaban pertama, insya Allah 99,9% terpilih lagi. Pertama kali ya. Jawaban saya ini adalah jawaban seperti lagunya semalam, Bernadia tadi malam. Bernadia tidak pernah putus asa, tapi bekerja terus akan karena kebaikan itu datang kemudian, belakangan ya. Lagu Bernadia. Alun-alun Mas Renal ya. Alan Pak. Mas Alan. Alun-alun itu adalah konsep strategi ekonomi. Sudah kami uji 3,5 tahun, saya menjadi bupati, bahwa lewat alun-alun pula itu, ekonomi kami gerakkan dari keterpurukan Mas. Tadi di awal saya sampaikan bahwa minus 2,98 ini risiko tinggi buat Kabupaten Jember. Kalau sampai minus 4 banyak masalah di Jember, termasuk sosial Mas. Itu tadi saya terangkan. Dan itu bisa bangkit lewat alun-alun Jember. Sampai saya dikatakan pada saat itu banyak teman-teman netizen yang masuk ke Instagram saya,
Mbak, maaf sekalian pamer Instagram saya ini yang adminnya saya sendiri loh ya. Saya nggak punya admin, nomor handphone saya cuma satu, Instagram saya ini aja. Nggak punya nomor lagi saya. Jadi kalau yang jawab itu Pak Hendi sendiri ya. Sekalian pamer. Karena disinilah saya dicaci maki di Instagram ini. Alun-alun menjadi pasar. Begitu kan Pak, kotor semua. Saya katakan habis event pasti kotor dong. Tapi kan nggak lama-lama, kan masih dalam proses pembersihan. Seperti itu ya. Seperti itu, terus diomong seperti itu. Jangan alun-alun dijadikan seperti itu. Namun, kenapa alun-alun? Alun-alun ini legend. Penjajah kita dulu, Mbak, ya Mas, ini ya. Coba dilihat di history Jember. Kabupaten Jember ini bukan di sini, tempatnya di alun-alun itu, di Puger sana. Tapi kenapa kok dipindah di tengah alun-alun sini? Ini ada sesuatu magnet di sana, alun-alun ini. Maka bukan ngomong masalah klinik ya. Tapi ini strategi. Posisi alun-alun kalau dilihat di ketinggian 625 meter di Rembangan. Coba naik ke sini nanti ke Rembangan semua. Berangkat ke Rembangan. Tapi bayar ya. Bayar tiketnya. Coba isi diskon lah. Ngomong sama dari Pak Bupati. Bupati cuti. Dari Bupati cuti gitu ya. Lihat posisinya alun-alun persis di center. Di senternya Kabupaten Jember. Kabupaten Jember ini luasnya 3.500 km persegi. Alun-alun itu ada di center Mas Alan. Maka kenapa kok alun-alun rame terus? Ya, alun-alun sekarang keren loh Jember rame terus loh. Ini sekarang kafenya sudah nggak di Tegal Boto sini lagi sudah. Sampai ke Kaliwate sana sekarang itu. Potensi Tegal Boto udah ketarik ke sana ini gitu ya. Nah ini kenapa alun-alun kami bangun? Pertanyaannya Mas Alan tadi. Dan di situ Anda nanti ada LED raksasa. Pertama kali di Indonesia, di alun-alun. Pertama kali di seluruh Indonesia, di alun-alun ya. Ukurannya itu 12 meter kali 30 meter. Pakai sound systemnya keren. Keren banget gitu ya. Sound systemnya keren lah. Kalau setel lagunya Bernadia keren banget di situ. Pakai gitar akustiknya beliau ya. Gitu. Terus untuk apa itu LED itu? LED itu Mohon adalah... maaf Bapak, waktu sudah habis. Baik, apakah dari penanya apakah ada feedback? Mohon berdiri. Belum selesai nanti jawabnya. Gak apa-apa. Kemudian untuk ini Pak, mungkin feedback saya satu pertanyaan aja. Jaminan Anda ketika misalkan jikalau Anda tidak terpilih untuk pembangunan alun-alun ini bagaimana Pak? Ya pasti selesai, pertama selesai alun-alun itu. Dan LED itu saya teruskan ini, mumpung ada pertanyaan berikutnya. Kasih 2 menit lagi. 1 menit 1 Bapak menit, untuk ya. feedback, terima kasih. Siap Pak Moderator. Jadi display itu Mas, kami katakan display itu LED itu bagian dari transparansi Kabupaten Jember. LED itu adalah bagian untuk Jember ada di genggaman, saya masukkan di dalam LED itu. Itu akan diputar LED itu mulai jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Kontennya adalah isi Jember. Dan itu bagian strategi marketing untuk menjual Jember di depan dunia ini. Begitu Mas. Dan kami sudah konekkan LED ini dengan Kementerian Budaya. Dan seluruh materi dari kebudayaan seluruh Indonesia itu 24 jam live kami konekkan dengan LED ini. Maka orang Jember kalau ingin tahu tentang isinya Indonesia cukup di alun-alun saja. Tapi orang Jember ingin tahu apa kerjanya Pemkab itu di alun-alun saja. Orang Jember ingin tahu UNED ini seperti apa, FISIP ini seperti apa di alun-alun saja. Kami akan ambil gambar ini, kami live-kan di alun-alun itu. Itu adalah bagian produk knowledge Jember, saya display masuk ke LED itu. Nanti Anda lihat 5 tahun ke depan, maka harus jadi 5 tahun ke depan dari LED itu saya akan goyang, bukan hanya goyang Jember, saya akan goyang Jawa Timur dan akan saya goyang Indonesia. Ekonomi kita akan sangat bangkit dan tentunya pendidikan apapun akan bangkit mulai dari Kabupaten Jember. Baik, terima kasih Bapak. Apakah sudah dicukupkan? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Putri Irianti. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, FISIP UNED. Di sini saya akan menanyakan
di isu ketahanan pangan dan pertanian. Sebelumnya saya ini warga lokal Jember ya, berasal dari Sukowono. Pertanyaan saya ini berawal dari keresahan warga Sukowono dan orang tua saya itu kebetulan petani tembakau. Dan akhir-akhir ini untuk mendapatkan pupuk itu sangat susah sekali. Terlebih lagi ada monopoli subsidi pupuk Pak, dan itu sangat menyusahkan sekali untuk petani tembakau terutama di daerah utara Jember yang memang potensinya itu di tembakau. Maka bagaimana komitmen dan langkah Bapak untuk menyelesaikan permasalahan ini? Sekian, terima kasih. Apakah cukup jelas Bapak? Cukup. Baik, Mbak waktu Dinda. 2 menit dimulai ketika Bapak Dinda. berbicara. Saya senang ini. Tapi salam sama papa mamanya. Harga tembakonya bagus loh, iya kan? Selama Pak Bupati, Pak Hendy, tidak ada harga tembakau yang turun. Semuanya harganya up semuanya. Cuman problemnya satu, Pak Hendy nggak pernah dikirimin tembakau sama bapaknya Dinda di situ. Nggak, ini guruan ya. Jadi harganya bagus. Tembakau Kasturi dan Rajang itu semua bagus semua. Yang kurang bagus kemarin untuk tahun 2024 itu tembakau Naus yang ada di daerah selatan. Tapi dari timur semua bagus semuanya. Pertanyaannya pupuk. Pupuk itu memang problem. Bahwa kita dikurangi subsidi pupuk itu di Indonesia semuanya. Hampir 50% Mbak Dinda. Itu problemnya. Tentang monopoli, sekarang bagaimana mengatasi monopoli? Ini adalah pasar. Seluruh sistem bisa dicek dan dikoreksi bahwa pupuk itu masuk ke agen-agen semua. Persis, tidak akan ada yang belok kemana-mana. Tapi setelah di agen itu entah pergi kemana, tidak mungkin Pemkab bisa menjangkau ke sana. Tidak mungkin bisa menjangkau satu persatu. Terus apa langkahnya? Kita tidak mungkin jagain pupuk satu-satu orang Pemkab, kan nggak mungkin Mbak Dinda. Nggak mungkin, iya kan? Karena pupuknya jumlahnya ribuan tempat monopoli, agen-agen yang ada di Jember, ratusan agen yang ada di Jember. Terus bagaimana langkah Pemkab Jember ke depan? Kemarin kami belum melakukan apa-apa, hanya kami melakukan bantuan pembelian pupuk subsidi, kami bantu. Tapi tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Tidak cukup anggaran APBD kita. Kami semampu kita untuk anggaran APBD kita, makanya kami membuat pabrik pupuk Mbak Dinda. Kami membuat pabrik pupuk organik, namun masih belum bisa untuk tembakau. Ini adalah salah satu strategi. Kalau ini penggunaan pupuk yang padi ini bisa kita kurangin, ini harapannya bisa dialihkan ke tembakau. Harapannya seperti itu. Namun lambat laun, kami Jember ini bertekad untuk menggantikan seluruh pupuk kimia menjadi organik. Nanti kapan terjadi, insya Allah nanti. Itu masanya Mbak Dinda nanti. Cuman pabriknya yang kami siapkan. Ke depan apa yang kami lakukan? Kami akan menyiapkan anggaran untuk bantuan pupuk Mbak Dinda. Untuk subsidi murah yang memang jika pemerintah kebijakannya memang katakan masih 50%, maka Pemkab Jember akan menyiapkan anggaran itu untuk membantu petani. Untuk ketersediaan pupuk kimia tentunya untuk kebutuhan petani tembakau. Seperti itu Mbak. Oke, kami sampaikan terima kasih kepada moderator dan segenap panitia yang sudah mengadakan acara yang sangat luar biasa hari ini. Dan juga saya mengapresiasi kepada Bapak Hendy yang sudah menerima undangan dan tantangan dari teman-teman mahasiswa. Mungkin kita beri tepuk tangan dulu untuk Hendy. Oke, juga perkenalkan Bapak, saya Muhammad Habibi, saya dari Faperta UNED, Fakultas Pertanian, dan juga saya merupakan asli Jember, yaitu berasal dari Kalisat, Jember Utara, Bapak. Mungkin juga saya mengucapkan terima kasih karena beberapa waktu lalu saya ada sempat masalah mengenai kegiatan dan saya langsung menghubungi Pak Hendy tentang aspirasi saya dan beliau langsung membalas melalui WhatsApp. Ini artinya Haji Hendy ini menerima aspirasi langsung dari warganya kayak gitu. Mungkin kita beri plus lagi teman-teman. Karena pesan saya katanya langsung dibalas oleh dari Bapak Hendy kayak gitu. Jadi pertanyaan saya tentang infrastruktur dan konektivitas Mas. Akhir-akhir ini Jawa Timur khususnya Jember ini terkenal dengan istilah baru yaitu Perindavan Cabang Indonesia kayak gitu. Mungkin udah ada beberapa teman yang sudah tahu. Julukan ini bukan semena-mena karena diberikan tanpa ada alasan. Karena ada julukan ini karena banyak
fenomena yang terjadi di Jember khususnya yaitu sound horeg. Nah, jadi sound horeg ini tentu banyak menuai kontroversial di kalangan masyarakat. Di kalangan yang pro menyebutkan bahwa sound horeg ini sebagai media hiburan setahun sekali dan juga menurut saya ini sangat potensial sebagai ekonomi kreatif ataupun pariwisata ke depannya bagi para penikmatnya kayak gitu Bapak. Namun di sisi lain ini banyak menuai kontra karena satu mengganggu dari masyarakat umum baik lansia ataupun balita. Kedua mengganggu infrastruktur umum seperti macet jalan umum dan lain semacamnya. Dan ketiga bahkan ada beberapa video yang viral yaitu krunya sengaja merusak dari fasilitas umum yang ada kayak gitu. Jadi harapannya dari saya ini pandangan dari Bapak Hendy mengenai fenomena yang terjadi ini dan ke depan semoga dari apabila Pak Hendy ini kepilih, amin. Semoga ada berupa infrastruktur fasilitas ataupun nanti ada seperti regulasi lah yang mengatur tentang hal ini karena ini banyak menuai kontroversial di kalangan masyarakat yang menurut saya penting juga harus dilakukan dengan semakin menjamurnya fenomena sound horeg ini Bapak. Mungkin cukup sekian dari saya sampaikan, terima kasih. Isu yang ditanyakan adalah? Infrastruktur dan konektivitas. Baik, terima kasih. Waktu 2 menit ketika Bapak berbicara. Mas Hafidi ya? Habibi Bapak. Mas, maskernya kok dipakai, nggak ngelihat cakepnya gue. Nah gitu, cakep banget. Oke, gitu. Bapak. Mas, begini Mas Abidi. Jadi beriringan memang kembali lagi ke COVID waktu itu ya. COVID itu membuat teman-teman seni budaya, pertanyaannya Mas Septian tadi, pusing Mas. Kami itu punya ribuan teman-teman pelaku penggiat seni budaya. Termasuk di dalamnya sound, pengadaan sound itu, mati semua. Gak makan semua. Dijual semua sound-sound itu. Kan itu anak saya semua ini. Di Jember ini saya harus bertanggung jawab dengan 2,6 juta orang dengan semua keinginan-keinginan masing-masing. Dan mereka ujungnya bagaimana bisa mencukupi ekonominya. Iya kan, itu kan. Nah saat itu kita keluarkan kebijakan, setiap ada meeting harus ada rapat lah, harus ada seni budaya. Lama-lama ekonomi kita bagus. Kami adakan event dan macam-macam itu, akhirnya begitu ada event ada sound. Dulu Jember 2021, sound nggak sampai ini Pak. Cuman 20% dari yang ada sekarang. Sekarang soundnya Jember terbesar se-Jawa Timur Pak. Karena ribuan event yang ada di Jember ini. Semua orang mempunyai sound per desa minimal ada 2 sound. Gede-gede, mungkin segede gedung ini soundnya ini. Saya sendiri kaget itu. Waduh, kok begini nih. Yang lebih keren lagi, sound ini ada waktu karnaval gitu Pak. Teman-teman lagi jalan pakai truk lewat jembatan saya. Jembatan saya itu baru saya perbaiki. Gak bisa masuk, jembatannya dibongkar. Dahsyat Jember ini. Ini euforia yang luar biasa. Dan ini adalah industri kreatif Mas. Termasuk bongkar jembatan. Ini harus difasilitasi. Apapun yang punya sound, ya, yang punya sound itu adalah mereka ingin bekerja, sekaligus di dalamnya pekerjanya ingin senang-senang. Kami sebagai pemangku kebijakan tentunya 2023 Mas Hafidi, kami sudah keluarkan surat pelarangan memakai sound bersama Bapak Kapolres. Saya sudah keluarin surat itu. Larangan untuk gara-gara jembatan kami dibongkar itu. Setelah bongkar jembatan, terus bongkar atapnya orang. Dipotong. Keren di Jember ini. Tapi dikembalikan. Jembatan itu saya sampaikan pada saat itu, kalau sampai jembatan gak diperbaiki, Anda akan saya tuntut. Besoknya diperbaiki, lebih bagus perbaikannya. Bukan lebih jelek, lebih keren lagi jembatannya. Bener ini kisah nyata ini. Termasuk rumahnya warga yang dipotong itu diperbaiki lebih bagus lagi. Nah kami sudah mengeluarkan surat untuk pelarangan memakai sound horeg yang melebihi kapasitas. Namun kami juga ada di dalam surat itu mengizinkan dengan pemakaian sound horeg seperti berapa kemampuannya itu ya untuk di outdoor dengan ruangan sekian harus sekian. Outdoor itu teman-teman yang ahli ya. Teman saya tidak ahli di bidang itu sound system ya. Bagaimana kekuatan suaranya tidak mengganggu lingkungan. Itu sudah kami keluarkan. Dan ke depan tentunya kita ngomong ke depannya ya. Sampai saat ini kalau peristiwa terjadi di Jember tentang sound horeg tidak semasif
tahun 2024 awal dan 2023 akhir. Saat ini sudah mulai mengurangi meskipun masih ada. Meskipun masih ada, 1-2 masih ada. Maka dari itu teman-teman sekalian, kalau kita melihat fenomena perjalanan Jember dulu 2021 saat ini sudah bagus, maka masyarakat akan mengkoreksi kekurangan-kekurangan itu. Maka dari itu harapan saya sangat cinta dengan teman-teman mahasiswa ini. Masukan seperti ini saya senang, karena ini melengkapi kekurangan. Saya katakan kalau saya dikoreksi ini saya senang, ini melengkapi kekurangan yang saya miliki. Dan itu harus saya perbaiki ke depan. Maka nanti akan kami keluarkan lagi Mas, dan akan mengingatkan lagi Mas Hafidi tentang syarat-syarat lebih konkret lagi. Mungkin kemarin penjabarannya lebih terlalu melebar, sehingga diperterjemahkan yang bermacam-macam. Insya Allah nanti di 2025 nanti ke depan, insya Allah kita akan lebih rigidkan lagi regulasi tentang hal itu. Mungkin seperti itu Mas, makasih. Baik, apakah dari pertanyaan ada feedback? Sedikit ada feedback Pak. Mungkin saya sudah terima kasih banyak sudah memberikan regulasi. Cuma mungkin kedepannya selain memberikan regulasi mungkin diberikan fasilitas lah. Misal ada lomba sound horeg nanti difasilitasi di stadion kayak gitu. Agar tidak mengganggu layak umum dan mengganggu infrastruktur jalan seperti itu Bapak. Mungkin terima kasih dari saya. Terima kasih moderator. Sekian. Apakah dapat dijawab? Tidak perlu. Tidak perlu. Baik, terima kasih. Dipastikan untuk pertanyaan dengan isu infrastruktur dan konektivitas diperkenankan untuk bertanya. Baik, dilanjutkan untuk penanya berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk moderator. Perkenalkan, nama saya Nadia Soraya. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2022. Tema yang saya ambil adalah tentang lingkungan tata kelola dan sumber daya alam. Tapi saya lebih concern untuk ke lingkungan tata kelola. Jadi mungkin saya berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang meliputi dari isu-isu terkini. Tapi saya lebih ke arah ke pertanyaan yang lebih familiar dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa khususnya di Universitas Jember ini. Langsung saja, berdasarkan kebijakan SSA atau sistem satu arah yang diterapkan di jalan-jalan di lingkungan kampus terutama Universitas Jember hingga saat ini telah diterapkan. Namun ternyata setelah adanya berjalan dari kebijakan tersebut menimbulkan masalah baru di mana adanya kemacetan yang ada di jalan-jalan, lalu juga di samping itu dapat diketahui pula bahwasanya penyebab utama dari kemacetan ini adalah yang namanya pedagang-pedagang yang memenuhi bahu jalan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana strategi yang dilakukan oleh pasangan calon 01 untuk menyikapi kebijakan SSA ini yang ternyata tidak sesuai dengan harapan dan tujuan awalnya, yaitu untuk mengurangi tingkat kemacetan di lingkungan kampus. Itu saja. Baik Bapak, apakah dapat Namanya Mbak Dea. Namanya Nadia Pak. Nadia. Iya. Ya, ini soalnya feedback di sini balik. Ya. Mbak Nadia, SSA ini buatan saya. Saya menekuni di bidang transportasi, ya, transportasi. Jadi niat akhir dari bagaimana menjadikan Tegal Boto ini tempat zona edukasi, itu cita-cita saya. Ini cita-citanya seperti itu. Tegal Boto ini karena banyak perguruan tingginya menjadi zona edukasi seperti yang ada di Amerika. Kami pernah tinggal di sana, ya. Itu ada satu tempat yang istimewa untuk edukasi. Jadi orang teman-teman tinggal jalan kaki, ada pedestriannya, gitu, pedestriannya lebar, begitu bisa jalan kaki. Ada halte-halte stop bisa baca-baca. Kecepatan kendaraan terukur maksimal 20-30 km per jam pelan. Jadi tidak di situ gas emisinya rendah sekali sehingga menghirup udaranya segar. Dan itu yang cita-cita saya. Karena ini sudah menjadi tempat edukasi, tempat pendidikan di Tegal Boto ini. Puluhan ribu yang ada di Tegal Boto ini. Tegal Boto ini masuk kecamatan Sumbersari. Ini penduduknya ini 160 ribu, Pak. Banyak sekali, terbesar. Maka salah satu yang kami lakukan adalah di situ di Tegal Boto ini puluhan tahun yang lalu sampai hari ini hiduplah PKL. Ya, pekerja kaki lima kita dan itu anak saya juga gitu. PKL ini harus saya lakukan
bagaimana kalau menyelesaikan masalah, jangan ada masalah lagi. Menyelesaikan masalah jangan tanpa masalah lagi itu. Maka yang pertama kami lakukan adalah SSA, sistem satu arah. Waktu itu kita fullkan 1 hari, berdampaknya kurang bagus. Kita bikin pagi dan sore. Pagi dan sore 1 SSA. Putar begitu. Kami hitung dengan rekayasa lalu lintas yang kami miliki, maka penggunaan SSA pagi dan sore itu cukup efektif. Tahapannya setelah SSA ke depan nanti, kenapa kemarin 2024 gak diselesaikan semua? Sekali lagi, kami tidak ada waktu untuk itu dan anggaran kami terbatas, Mbak Nadia. Tahapan kedua setelah SSA ini tahun 2025 ini, SSA akan kami lanjutkan. Kami menyiapkan dan membuat feasibility study dan desain untuk memindahkan PKL di satu tempat. Di belakangnya Bapeda, kantor Bapeda itu, Bapenda. Kantor Bapenda itu ada lahan kita, ada sekitar 2 hektar di sana. Itu kami akan bikin 5, 6 sampai 7 lantai di sana rencana kami. Dan kami akan pindahkan seluruh PKL se-Tegal Boto untuk dipindahkan ke satu tempat seperti di Jogja, di Malioboro. Malioboro sudah sekarang bersih, dipindahkan satu tempat. Terus bagaimana orang-orang aksesnya ke sana kan jauh. Kami siapkan kendaraan, mobil untuk gratis keliling seperti metro, keliling muter. Untuk mengantar langsung teman-teman untuk berbelanja makan di UMKM kita, PKL kita yang kita sudah tersentralisasi di belakangnya Bapeda itu. Itu programnya. Itu dibangun, baru PKL kami pindahkan. Tidak boleh di PKL dipindahkan, belum dibangun, tidak boleh. Nah, PKL dipindahkan, baru kami membesarkan, melebarkan pedestrian. Karena Kabupaten Jember adalah kabupaten yang layak anak. Kabupaten layak anak dan kabupaten ramah anak, ramah lingkungan, ini akan kami raih di situ target 2025 ke depan, 5 tahun ke depan. Maka lebar trotoar yang kita miliki harus ditambah minimal 1,5 meter sampai 2 meter lebarnya. Dan itu tidak boleh ada orang jualan. Seperti itu tahapannya, Mbak. Setelah itu terjadi, maka SSA full akan kita lakukan di Tegal Boto ini 24 jam. Tahapannya seperti itu. Maka izin saat ini kalau kami hitung nanti Mbak Nadia, kami bisa menyampaikan data keefektivitasan dari SSA 2 kali pagi dan sore, kami sudah ada rekayasa lalu lintas dan dampak positif dari itu sudah kita dapatkan. Baik, mohon maaf Bapak, waktu sudah habis. Apakah dari pertanyaan, apa ada feedback? Baik, mungkin saya izin untuk menegaskan bahwasanya langkah yang diambil adalah untuk merelokasi yang akan terwujud di tahun 2025 ya Pak. Oke, terima kasih sudah terjawab. Silakan moderator, terima kasih. Apakah sudah dapat dicukupkan? Ya, sudah cukup. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan akan saya hitung dalam 3, 2, 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diva dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pertanyaannya mengenai ketahanan pangan. Jadi Bapak, yang saya lihat terutama di daerah Jember ini kan semakin banyak perumahan yang sebenarnya baik karena akan digunakan untuk generasi kami juga untuk tinggal nantinya. Nah, tetapi yang saya khawatirkan adalah karena dibuatnya itu di lahan yang produktif. Nah, menurut saya ini akan mempengaruhi hasil tani yang akan dihasilkan nantinya. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai masalah ini? Terima kasih. Baik Bapak, apakah Mbak? Diva. Ya Bapak. Mbak Diva, jadi perumahan menjadi kebutuhan kita. Jadi pemerintah kabupaten ini itu diatur oleh untuk pengaturan tata ruangnya itu pakai RT RW. Ya, rencana tata ruang itu pakai RT RW kita. Dulu itu ada RT RW-nya Mbak, dulu sebelum kami. Tapi RT RW itu tidak dilakukan secara maksimal. Sehingga posisinya bergeser sampai 30%. Apa yang terjadi begitu bergeser 30%, tata letak wilayah yang harusnya untuk pertanian itu terjadi untuk perumahan dulu. Okay. Begitu kami masuk, kami lakukan revisi Mbak Diva. Revisi RT RW.
revisi RT RW, sedangkan yang dulu itu Mbak, izinnya itu masih ada Mbak, masih berlangsung. Maka kami sesuaikan RT RW yang baru. Jadi gak salah kalau Mbak Diva mengetahui di lapangan, mungkin teman-teman mengetahui di lapangan, Pak ini kok sawah, kok dibikin perumahan, itu masih izin lama, itu masih berlangsung. Dan kami tata ruang yang baru sudah bergeser Mbak, sudah bergeser. Dan tadi di awal kami sampaikan tentang ketahanan pangan, kami sudah mengunci 86.000 hektar Kabupaten Jember ini sudah ditandatangan Menteri Pertanian. Jember ini luas lahan pertanian terbesar ketiga se-Indonesia. Jadi harap tahu aja teman-teman bahwa Jember ini mempunyai lahan pertanian terbesar ketiga, terluas ketiga se-Indonesia. Itu tidak bisa dirubah lagi. Pertanyaannya, jika ada lahan yang milik pribadi, ya, mau dibuat perumahan, sedangkan itu lahan produktif, boleh atau tidak? Begitu ya. Boleh atau tidak? Itu namanya lahan sawah yang dilindungi. LSD bisa, tapi harus ada lahan pengganti. Gitu. Harus ada lahan pengganti Mbak Diva. Senilai, seluas dan seproduktif seperti itu. Seperti itu Mbak. Dan itu izinnya sampai ke kementerian, sampai ke ATR BPN. BPN sampai ke pusat, izinnya seperti itu Mbak Diva. Jadi jangan khawatir yang ada sekarang ini, insya Allah yang sekarang ini sudah tidak akan mungkin berkembang lahan-lahan yang produktif, tidak akan diizinkan kembali untuk memakai itu. Kami akan jaga itu Mbak Diva, dan jika masih ada itu mungkin bisa jadi melanjutkan izin yang lama, yang memang luasnya itu sangat luas pada saat itu. Ya mungkin itu Mbak Diva, terima kasih. Baik, apakah dari penanya terdapat feedback? Sudah, terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Naila Raiza Jasmine dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara. Pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Pak Hendy mengenai lingkungan dan tata kelola sumber daya alam. Dengan pertanyaan, seperti yang kita ketahui, wisata Gunung Gambir satu-satunya kebun teh di Kabupaten Jember ya Pak, belum tersentuh secara maksimal. Dengan adanya jalan sejauh 1 km yang menuju Villa Gunung Gambir, masih jalannya itu berbatu atau rusak Pak. Apa perhatian Bapak sebagai calon Bupati Jember yang akan mendatang terhadap wisata potensi kebun Gunung Gambir Pak? Cukup, terima kasih. Terima kasih Mbak, pertanyaannya bagus sekali. Ini yang sekarang terjadi Mbak. Kami itu sebelum menjawab Gunung Gambir, kami sudah menyelesaikan jalan di Jember itu yang rusak. Itu 2.200 km Mbak, selama 2 tahun Mbak. Tapi sekarang masih ada jalan yang masih belum diperbaiki, ada 380 km se-Kabupaten Jember. Salah satunya itu ada di daerah perkebunan, ada di daerah kehutanan, ada di daerah pertanian. Maksudnya perkebunan ini perkebunan milik perkebunan. Lahan Gunung Gambir itu milik PTPN 1 Mbak, Regional 5. Lahannya itu seperti yang tadi saya cerita tentang Taman Nasional tadi, Meru Betiri. Meru Betiri itu punya Kementerian Kehutanan. Saya harus mengurus izin dulu untuk lahannya itu bisa diakui bahwa aspal yang di atasnya, hot mix yang di atasnya itu milik Pemkab, sedangkan lahan yang di bawahnya, tanahnya itu milik kehutanan. Itu harus ada MOU-nya dulu, ada Memorandum of Understanding-nya dulu antara Pemkab Jember dengan kementerian. Sama dengan Gunung Gambir Pak. Gunung Gambir itu saya kepingin ngaspal itu. Bener itu, jalannya kan banyak, ada tolnya sedikit itu ya. Tol apa, kalau istilahnya orang Jember, bahasa Madura. Tol ngantok gitu ya, lompat-lompat begitu Pak. Dan itu kami sudah kasih tahu teman-teman dari PTPN, silakan ngajukan suratnya ke Pemkab untuk dilakukan kerjasama dengan Pemkab. Nanti Pemkab yang akan mengaspal di sana, di atasnya. Agar nanti kami bisa menghitung aset Mbak. Karena itu uang APBD, uangnya masyarakat Jember. Dan ada diinvestkan di atas lahan orang lain, departemen lain. Itu harus ada MOU-nya. Sehingga asetnya pemerintah tetap masih bisa dihitung. Seperti itu Mbak. Dan ini mungkin terjadi di semua yang ada di kehutanan, terutama daerah pinggir-pinggir. Daerah wisata-wisata.
Seperti wisata Papuma. Papuma masuk ke dalam itu tidak kami aspal itu. Kami stop aspalnya sampai di jembatan saja. Karena Papumanya itu punya perhutani. Bukan PTPN, Papuma itu. Seperti itu Mbak. Terima kasih. Baik, apakah dari penanya terdapat feedback? Sudah cukup, terima kasih. Permisi, perkenalkan nama saya Auliana Stiti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saya mau bertanya mengenai isu terkait pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Bahwasanya di teropong saya Bapak, saya dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Bapak. Jadi di prodi kami itu ada yang membicarakan mengenai kualitas atau potensi dari disabilitas. Nah, di Jember ini dan tadi jenengan juga sudah memaparkan program-program yang tadi sudah jenengan paparkan, itu mungkin ada satu keluputan, yaitu mengenai disabilitas Bapak. Di Jember sendiri itu sarana dan sarana itu untuk disabilitas itu kurang, dan juga kualitas untuk meningkatkan potensi disabilitas ini masih dalam pengimplementasiannya itu masih dinilai kurang juga. Saya mau bertanya terkait komitmen Bapak sendiri untuk meningkatkan potensi dari disabilitas ini, karena disabilitas ini juga tidak dipandang miring ya, karena disabilitas juga sama seperti kita. Terima kasih. Terima kasih Mbak, pertanyaannya bagus sekali. Saya sangat berkomitmen sekali dengan disabilitas. Yang kemarin periode pertama, kalau kita katakan ini periode pertama, kami sudah lakukan. Salah satunya dari bagaimana kami bekerja sama dengan olahraga, teman-teman olahraga dan disabilitas ya. Kami fasilitasi untuk kegiatan-kegiatan tingkat Jawa Timur, tingkat nasional, bahkan ada teman-teman sebagian, kami menitipkan sebagian, tidak maksimal, teman-teman Persait sepak bola disabilitas sampai ke luar negeri yang dapat juara dunia. Kami membantunya sedikit, belum maksimal. Memang belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Kami terkendala waktu dan pembiayaan, terus terang. Seperti itu. 2024 kami juga memaksimalkan bantuan disabilitas tentang beasiswa. Di salah satu perguruan tinggi, itu khusus perguruan tinggi ini memfasilitasi khusus saudara-saudara kita yang mempunyai kebutuhan khusus. Itu sudah kami fasilitasi dengan beasiswa-beasiswa. Nah, ke depan ini kami juga menyiapkan guru-guru. Guru-guru yang memang punya khusus, guru-guru yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus. Seperti itu, Mbak. Dan juga salah satunya juga program kita untuk memasukkan jadi pegawai mungkin bisa jadi pegawai negeri dan pegawai P3K untuk disabilitas. Ini kita sedang merencanakan program seperti itu ke depan. Kemarin belum kami lakukan itu, tapi penanganannya secara langsung saja, direct tentang bantuan seperti itu. Belum berkepanjangan. Dan ini masih, mohon izin, apa yang kita lakukan di 2021 sampai 2024 hari ini, yang saat ini kami berlangsung ini masih belum maksimal untuk disabilitas. Ke depan akan menjadi prioritas utama kami. Terima kasih. Baik, apakah dari penanya terdapat feedback? Ya, feedback sedikit. Terima kasih Bapak atas komitmennya, dan ini mungkin bisa jadi suatu tugas atau PR dari Cabub dan Cawabub untuk kedepannya agar bisa lebih memperhatikan lagi masyarakatnya, karena juga masyarakat Jember ini beragam seperti itu. Dan kalau boleh saran sedikit Bapak, komitmennya bisa dipegang, bisa diimplementasikan lebih baik, dan juga saya dari perwakilan mahasiswa juga meminta tolong sarana dan prasarana untuk disabilitas lebih diperhatikan. Karena di Jember ini sarana dan prasarana untuk disabilitas kurang memadai, seperti itu. Terima kasih. Baik, waktu 1 menit ketika Bapak berbicara. Bertahap sudah kita lakukan. Kita bikin trotoar di jalan raya Mbak. Itu di tengah ada tempat untuk disabilitas. Alun-alun juga ada. Sekarang di jalan raya sampai ke Gajah Mada, dari alun-alun sudah ada.
tempat disabilitas. Memang tidak murah ya, cukup tinggi harganya. Kemarin memang ada satu hal-hal yang lebih krusial, bukan disabilitas tidak krusial, ada lebih krusial lagi untuk lebih masyarakat kebanyakan lagi. Dan itu strategi kebijakan kita arahkan yang lebih kemanfaatan lebih banyak lagi di situ, Mbak. Maka teman-teman disabilitas kita support dengan anggaran-anggaran langsung. Belum masih menyentuh ke secara total tentang sarana prasarana. Termasuk perguruan tinggi yang kita support beasiswa. Itu untuk naik ke lantainya masih belum ada lift-nya. Jadi memang masih banyak kekurangan-kekurangan di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan nama saya Dida Kaila Nezwa dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi saya ingin bertanya Bapak mengenai yang pertama pendidikan. Jadi sebelumnya saya pernah mengikuti UNED pengajar yaitu di mana UNED mengajar ini melakukan pengajaran di tempat-tempat pelosok di desa yaitu saya pernah di Bangeran, Bintoro, Mayang dan banyak lagi Bapak yang tidak bisa saya sebutkan. Di sana itu aksesnya itu sangat, saya sampai tidak bisa membayangkan bahwa ada di daerah hutan pelosok banget, itu ada kehidupan Bapak. Dan di situ juga ada sekolah Bapak. Dan kemudian pada saat kita mengajar di sana, sungguh miris bahwa anak-anak di sana itu takut bermimpi Bapak. Mereka takut untuk melanjutkan SMP atau SMA pun mereka takut. Ketika ditanya, kenapa kok takut Dek gitu? Dia katanya, paling ya habis ini aku di sini aja Kak gitu. Paling ya menikah gitu Bapak katanya Bapak, itu mentoknya mereka. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak, mungkin langkah yang akan diambil untuk pendidikan yang ada di daerah pelosok, supaya adik-adik kita ini bisa mengemban cita-citanya yang setinggi-tingginya dan tidak takut itu bagaimana Bapak? Ya kemudian pertanyaan yang kedua yaitu masih mengenai tentang teman-teman disabilitas. Jadi di ilmu kesejahteraan sosial saya pernah melakukan praktek di Liposos Bapak. Dan maaf sekali tempat di Liposos itu kurang Bapak, sangat-sangat kurang. Dan saya harap nantinya apabila Bapak terpilih akan ada perbaikan infrastruktur di Liposos. Jadi Bapak mungkin bisa membagi fokusnya tidak hanya di infrastruktur seperti jalan-jalan, tapi juga tempat-tempat teman kita yaitu ada di Liposos. Baik Bapak, begitu saja, terima kasih. Baik Mbak. Jadi yang pertama tadi tentang akses ya, di sekolahan ya. Di sekolahan di Bintoro, itu sudah saya perbaiki Mbak. Sudah kami yang membuka sendiri kemarin, saya sedih di atasnya gunung, ternyata ada sekolahan. Ya saya baru ke sana, 2024 akhir. 2024 pertengahan. Saya datang ke sana, saya pas bulan suci Ramadan. Pada saat itu kami keliling dan kami ketahui di situ ada sekolahan di atas gunung. Bagus sekali tempatnya, cuman susah jalannya. Dan saat itu juga ada warga yang mau mensedekahkan tanahnya untuk dibuat jalan. Maka kami bikin jalannya. Saat ini jalannya sudah agak bagus Mbak, dan cuman masih belum sempurna. Karena itu perlu perencanaan desain yang lebih konkret. Dan kemarin kami bikin cuman sekedar makadam saja. Dan insya Allah nanti berikutnya ini akan menjadi salah satu prioritas kami. Seluruh infrastruktur yang menuju sekolahan-sekolahan itu ada menjadikan target utama kami untuk perbaikan infrastruktur sarana prasarananya. Ya itu Mbak. Pertanyaan kedua tentang Puskesos. Puskesos ini juga ada kerjasama dengan Provinsi Jawa Timur, Mbak. Dan tentunya kami yang kemarin kita lakukan masih belum full untuk Puskesos. Tapi yang kami tangani adalah langsung bansos kepada masyarakat secara langsung. Maka untuk tempat di Puskesos sendiri, kami berhasil belum memaksimalkan anggaran untuk perbaikan maupun fasilitas yang ada Puskesos. Ini menjadi catatan kami. Termasuk di Fabel tadi, termasuk di Puskesos dan infrastruktur menuju sekolah-sekolahan. Demikian, terima kasih. Baik, apakah dari penanya terdapat feedback? Cukup, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Untuk sesi selanjutnya adalah pertanyaan terakhir terkait kesehatan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Batri Syarmidati, bisa dipanggil Batris. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi yang mau saya tanyakan, jadi kita tahu bahwa stunting itu disebabkan oleh banyak faktor ya Bapak ya. Nah, kalau kita tarik lagi ke masa remajanya, salah satu faktornya itu bisa dari pernikahan dini. Nah, karena pernikahan dini ini rawan menyebabkan adanya ketidaksiapan oleh orang tuanya, baik dari segi fisiknya, biologisnya, dan juga psikis yang nantinya bakal berpengaruh ke pola asuh dari orang tua untuk ke anak. Nah, pertanyaan saya, bagaimana strategi Bapak untuk kedepannya untuk mengatasi pernikahan dini yang nantinya dalam jangka panjang dapat berefek pada stunting? Begitu. Terima kasih. Mbak, itu proyek besar itu. Jadi saya kalau sudah ngomong pernikahan dini ini, ya saya 2022 akhir Mbak, awal 2023 saya ikut menandatangani dispensasi nikah. Bergemetar tangan ini mau tanda tangan Mbak. Tapi bagaimana marah kedua orang tuanya kepada saya, kenapa Bapak tidak merestui? Begitu. Saya bilang, bagaimana Bapak saya merestui begini? Gitu. Anda datang dengan kondisinya sudah begini, gitu. Begini, di dua-dua orang tuanya sudah datang semua. Ini kami sedih, kami di situ, Mbak. Jadi terus Jember, menjadi PR kita sama-sama. Makanya ini ajang kegiatan Cendekiawan 2.0 ini, maknai ini bukan ngomong tentang digital saja. Konkretnya ini kondisi real lapangan kita. Masih seperti ini. Maka teman-teman yang ada sekarang mahasiswa ini wajib menyelesaikan ini. Apa yang kita cerita tentang macam-macam tadi, ujungnya itu tadi. Begitu terjadi seperti itu, selesai sudah tentang kehidupan rasanya pernikahan dini tadi. Diska kami tanda tangan. Lama-lama apa yang terjadi pernikahan dini itu Mbak. Di desa waktu itu terjadi COVID terjadi, begitu ada COVID, pernikahan dini banyak terjadi. Karena nggak ada kegiatan ya sudah nikah saja. Apa yang terjadi di Jember? Perceraian yang tinggi. Hampir 8.000 orang cerai di Jember ini per tahun. Saya sedih itu seperti itu. Ngapain cerai ini? Cerainya umur usianya usia masih 15, 16, 17. Bagaimana ini? Yang laki lah seneng lah bermacam-macam. Ceweknya bagaimana nasib? Kembali ke Pemkab Jember. Sehingga kami harus memberikan bansos dan lain sebagainya. Karena mereka tidak punya. Maka treatmentnya Mbak ini harus komprehensif. Pertama Pemkab sudah mengeluarkan surat regulasi saat ini. Tegas. Kalau orang mau nikah wajib ada surat dari kesehatan. Juga harus ada surat dari kepolisian kalau tidak salah itu. Itu kita tambah-tambahin tulisan itu. Tujuan kita bukan mau nakut-nakutin. Ini bener enggak surat-suratnya begitu. Surat-suratnya begitu. Karena masuk penerima surat pertama bahwa mereka bisa pernikahan dini itu Mudin. Mudin itu yang di daerah itu namanya Mudin. Tukang mengumpulkan surat itu. Mudin sudah kita gaji pakai APBD, Mbak. APBD kita kasih Mudin. Tapi kadang-kadang ngasih dispensasi juga Mudinnya ini. Usianya 16 dianggap sudah 19 begitu. Usianya dimain seperti itu. Sering terjadi seperti itu. Tapi saat ini dengan persyaratan yang ketat sekarang ini, insya Allah pernikahan dini bisa kita tekan. Namun itu surat. Tapi kenyataannya kan orang ini. Iya kan? Kalau suratnya oke Pak, suratnya. Tapi orang tetap melakukan edukasi Pak. Maka edukasi yang di wilayah tokoh masyarakat, tokoh agama, peran itu masih penting, sangat penting. Program ke depan kami, surat legalnya sudah kita siapkan, edukasinya itu ada lingkungan menjadi tanggung jawab bersama, tokoh masyarakat maupun tokoh agama, maupun teman-teman akademisi itu menjadi wajib. Yang berikutnya lagi Pak, infrastruktur kami sudah bagus. Maka kami akan menyiapkan bis gratis dari timur ke barat, selatan ke utara, itu untuk mengangkut orang-orang melihat wacana bahwa Jember ini luas. Ini mereka terjadi pernikahan dini karena salah satu poin ya, critical point salah satunya mereka ingin menikah dini karena nggak ada kegiatan. Terlalu banyak wasting time, waktu kosongnya kebanyakan.
Mandang-mandang, lama-lama tiang telepon pun juga cantik begitu ya. Jadi seperti itu terjadi, Mbak. Apalagi ngapain lagi begitu. Karena tidak ada interaksi dengan lingkungan yang lainnya. Ini salah satunya kenapa infrastruktur kami perbaiki. Kami akan memberikan satu bis angkutan gratis supaya mereka ada melihat wacana Jember seperti ini. Dan itu akan menjadi satu edukasi, memecah pikiran mereka agar mereka tidak terlanjur pernikahan dini. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah dari penanya terdapat feedback? Sudah cukup, moderator. Baik, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada audiens telah memberikan pertanyaan kepada Pak Hendy. Dan untuk segmen selanjutnya adalah closing statement yang akan disampaikan oleh calon nomor urut 1. Bapak, permisi untuk disilakan menuju podium. Mahasiswa adalah agen perubahan. Ya, pasti kita sepakat seluruh mahasiswa agen perubahan. Mahasiswa adalah generasi pengganti kita. Kami sekarang menduduk di sini, suatu saat teman-teman mahasiswa akan bisa menduduki di podium ini juga sebagai apa yang kami sandang saat ini. Saya adalah produk dalam negeri. Saya adalah produk kearifan lokal. Saya sekolah SD di Jember, SMP di Jember, STM di Jember, kuliah di Jember, jadi Bupati Jember. Apa yang harus kita lakukan? Bahwa ada satu kata yang bagus. Pastikan diri kalian, pastikan diri kita meletakkan kaki di tempat yang tepat. Lalu berdiri teguh untuk memulai langkah menuju keberhasilan. Anak-anak muda, mahasiswa, Gen Z, Gen Y yang luar biasa, hati-hati meletakkan kaki, hati-hati bergaul. Dan gunakan pergaulan itu semaksimal mungkin, hilangkan ego pribadi untuk lakukan kolaborasi. Segera berkolaborasi, segera bentuk kelompok-kelompok untuk melakukan inovasi-inovasi. Inovasi yang bagaimana mendapatkan pendapatan, inovasi bagaimana mendapatkan experience pengalaman. Pengalaman apa? Apa saja. Apa saja. Karena Indonesia Emas itu tidak spesial case lulusan FISIP saja. Orang lulusan FISIP itu harus bisa mendevelop, bisa mengurai, mengembangkan tentang kehidupan itu. Mungkin itu saja closing statement saya. Saya berharap FISIP semakin maju ke depan dan kami berharap ada kesempatan lain saya diundang seperti ini dan diberikan pertanyaan-pertanyaan lebih tajam lagi dari apa yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hitungan 3, 2, 1. Ulang. 3, 2, 1. Baik hadirin yang kami hormati, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Dengan itu tugas saya sebagai moderator pada hari ini telah selesai. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Master of Ceremony untuk menutup acara. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Denny Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.